Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 484. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat kata-kata wanita itu menjadi semakin tidak menyenangkan, Aditya berjalan mendekat saat ini. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melihat sekeliling? Wanita itu menatap Aditya dengan tidak senang. Melihat pihak lain adalah seorang wanita, Aditya tidak ingin berdebat dengannya. Bukankah kamu hanya takut pakaianmu kotor? Ini mudah ditangani. Bisakah kamu memberitahuku di mana pakaian itu kotor? Aditya memandang wanita itu dan bertanya padanya. Ketika mereka melihat Aditya ada di sini, Hendrik dan April menghela nafas lega. Wanita bangsawan itu memandang Aditya dari atas ke bawah dan segera tersenyum. Ya Tuhan, bagaimana mungkin pria malang sepertimu bisa muncul begitu saja? Lihat betapa lusuhnya pakaianmu. Apakah kamu punya hak untuk berbicara denganku? Wanita itu mengerutkan bibirnya dan mencibir. Kebanyakan orang pasti akan geram ketika mendengar kata-kata seperti itu. Tapi Aditya tidak bereaksi. Lagi pula, dia sudah terlalu sering mendengar pembicaraan seperti ini sebelumnya. Dan Aditya sudah lama kebal terhadapnya. Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Apakah itu mencuci pakaian atau semacamnya? Aditya bertanya pada wanita bangsawan itu dengan sabar. Karena Aditya baru saja mendengar omongannya. Masih bisakah kamu memakai pakaian yang telah dicuci oleh orang-orang malang itu? Jika kamu tidak mencucinya, kamu tidak bisa memakainya. Membayangkan betapa baunya dia membuatku muak. Wanita itu menatap Hendrik dengan jijik dan berkata dengan marah. Aditya juga benar-benar tidak sabar. Dan kata-kata wanita itu menjadi semakin tidak menyenangkan. Kamu sebaiknya berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Siapa yang kamu sebut bau? Aditya bertanya pada wanita itu dengan ekspresi tegas di wajahnya. Oh, lupakan saja. Nak Aditya, akulah yang pertama kali menabraknya. Ketika Hendrik melihat ada yang tidak beres, dia segera menasihati Aditya. Ketika wanita bangsawan itu melihat Aditya berani menanyainya seperti ini, dia segera berhenti. Mari kita bicara tentang orang tua yang sudah meninggal ini. Apa yang dapat kamu lakukan? Sudah kubilang, jangan datang ke komunitas mewah seperti ini untuk mengambil kain di masa depan. Ini juga tempat di mana kamu tidak bisa datang. Wanita itu meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak dengan ludah. Melihat kebajikan wanita bangsawan ini, Aditya teringat ibu mertuanya. Belum lagi, kedua orang ini sangat pandai dalam hal itu. Saudaraku, lupakan saja. Pria baik tidak berkelahi dengan wanita. April menasihati Aditya dengan suara rendah. Adikku bisa memasukkan wanita ini ke rumah sakit. Tentu saja, Aditya tidak akan memukul seorang wanita kecuali benar-benar diperlukan. Meskipun wanita ini sangat penuh kebencian, Aditya tetap tidak memukulinya. Berhentilah bersikap berantakan. Aku sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Setelah Aditya selesai berbicara, dia hendak pergi dari sini bersama Hendrik dan April. Tanpa diduga, wanita ini cukup aktif. Dia maju dan menarik pakaian Aditya. Masih ingin melarikan diri. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, kamu tidak akan bisa pindah dari tempat ini. Teriak wanita itu sambil menarik-narik pakaian Aditya. Hei, kenapa orang ini begitu berlebihan? Orang tua itu meminta maaf padanya. Dia belum selesai. Benar. Siapa orang ini? Ini masalah besar. Siapa lagi yang kamu coba peras sampai mati? Pelankan suaramu. Wanita bangsawan ini mengenakan pakaian yang sangat longgar dan bukan orang yang bisa dianggap enteng. Orang-orang di sekitarku berbisik. Wanita itu sepertinya telah mendengar bahwa orang-orang di sekitarnya tidak puas dengannya, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia menarik pakaian Aditya dan berkata, "Jika kamu berani pergi,
Aku akan mencari seseorang untuk membunuhmu. Aditya melihatnya. Wanita jalang ini belum selesai. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah akan membesar. Lepaskan. Aditya mendorong dengan kuat. Bagaimana wanita itu bisa menahan dorongan Aditya? Dia langsung didorong dan jatuh ke tanah. Dia menyeringai kesakitan. Menunjuk ke arah Aditya dan mengutuk. Kamu bajingan. Kamu. Tunggu. Jika kamu punya nyali, jangan lari. Saudaraku, cepat datang ke rumah saya. Saya dipukuli di depan rumah saya. Wanita itu menangis di telepon. Tetapi tidak ada satu air mata pun yang jatuh. Bahkan April tidak bisa berkata-kata. Dan dia menghela nafas pelan. Meskipun dia tahu mungkin akan ada masalah dalam waktu dekat, dia tidak takut. Karena dengan adanya Aditya di sini, dia tahu semuanya akan baik-baik saja. Aditya juga memperhatikan bahwa wanita ini berasal dari komunitas ini. Sepertinya dia benar-benar harus memberinya pelajaran hari ini. Jika tidak, dia harus menindas ayah dan saudara perempuan angkatnya di masa depan. Jadi Aditya tidak pergi, dan hanya menunggu bantuan yang ditemukan wanita itu di sini. Sudah kubilang, bocah, aku sudah hafal penampilan kalian bertiga. Jika kamu berani melarikan diri, aku akan menggali kota Manado dan mencarimu. Wanita itu menunjuk ke arah Aditya dan mengancam. Jangan khawatir tentang ini, saya tidak akan lari, kata Aditya dengan tenang. Kamu cukup bijaksana. Jika kamu tidak melarikan diri, kamu mungkin akan mendapat pukulan. Jika kamu melarikan diri, aku jamin tangan dan kakimu akan patah. Aditya tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Namun, dia tidak menganggapnya serius dan menunggu bala bantuan wanita bangsawan itu. Dalam 10 menit, sebuah Mercedes mewah melaju. Semua orang melihat mobil mewah impor bernilai jutaan dolar ini. Mereka semua menyingkir, mengetahui bahwa orang-orang di dalam mobil itu pasti tidak mudah untuk diganggu. Benar saja, seorang pria gemuk berusia 47 atau 8 tahun turun dari mobil. Wajah pria ini gemuk, dan sepasang mata kecilnya bahkan lebih garang. Penampilan berasal dari hati. Sekali melihat penampilan pria ini, semua orang tahu bahwa pria ini adalah karakter yang kejam. Tak lama kemudian, dua pemuda keluar dari Mercedes-Benz. Keduanya punya trik kotor dan berpenampilan seperti gangster jalanan. Melihat pria gemuk ini datang, wanita itu berlari ke arah pria itu seolah-olah dia baru saja diintimidasi. Saudaraku, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Saya diintimidasi. Wanita itu datang dan menjabat lengan pria gendut itu, bahkan bertingkah genit. Ketika Aditya melihatnya, pandangannya hancur total. Wanita bangsawan ini sudah berusia 40-an. Meskipun dia telah menjaga dirinya dengan baik dan memiliki sosok yang baik, dia sudah melewati usia untuk bertingkah genit dan imut. Tapi kegenitannya barusan bahkan lebih baik daripada gadis berusia 17 atau 18 tahun. Mata Wang Jun melebar. Wanita ini adalah kekasihnya. Meskipun dia sedikit lebih tua, penampilan dan sosoknya tetap yang terbaik. Siapa yang menindasnya? Beritahu aku, teriak Saiful sambil menarik lehernya. Ada keganasan dalam suara itu, membuat takut semua orang yang hadir. Itu dia. Wanita itu menunjuk ke arah Aditya, menyembunyikan wajahnya dan menangis. Tapi tangisannya sangat palsu. Saiful melirik Aditya, dan dia segera mengerutkan bibirnya. Menurutnya, apa yang dikenakan Aditya terlalu biasa. Yang jelas hanya sutra gantung kecil. Wah, aku tidak ingin menghajarmu seperti ini. Sekarang aku akan memberimu kesempatan berlutut dan segera minta maaf padanya. Bersambung.